Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Museum Banten dan saya sedang berada di samping hologram virtual assistant di Museum Negeri Banten ini. Jadi salah satu keunikan Museum Negeri Banten ada virtual assistant. Apa saja yang dijelaskan oleh virtual assistant? Mari kita lihat bersama-sama. Banten. Museum Banten resmi didirikan pada tanggal 29 Oktober 2015. Gedung yang dulunya merupakan kantor Gubernur Banten pada masa yang lebih awal berfungsi sebagai kantor residen Banten sejak permulaan abad ke-19. Bangunan Museum Banten merupakan landmark di kota Serang. Museum Banten memiliki konsep tata pamer museum modern. Sebagai museum daerah, Museum Banten mengenalkan identitas kebantenan terlebih dahulu. Ruang Siapa Orang Banten. Ruang ini berisi potret wajah beragam etnis yang ada di Banten. Tata pamer di ruangan ini mencoba menggambarkan siapa, apa, serta bagaimana pandangan dan harapan masyarakat Banten untuk daerahnya. Di ruang ini terdapat virtual asisten hologram yang menyambut pengunjung yang ingin mengenal lebih dekat Provinsi Banten. Ruang Religi Orang Banten. Ruang ini menampilkan agama-agama yang dianut oleh masyarakat Banten, dikemas dengan menggunakan teknologi multimedia yang menarik dalam bentuk video mapping dan multimedia interaktif. Banten tidak hanya kaya akan budaya, Banten memiliki kekayaan alam yang melimpah. Beberapa yang dikenal oleh masyarakat diantaranya Badak Bercula Satu. Badak Bercula Satu dikenal juga dengan badak Jawa dengan nama latin Rhinoceros sondaicus, merupakan hewan khas Indonesia yang dilindungi keberadaannya. Pada saat ini, populasi badak Jawa diperkirakan sekitar 65 ekor yang menempati kawasan Taman Nasional Ujung Kulon yang berada di ujung barat Pulau Jawa di Provinsi Banten. Baduy. Baduy atau orang Kanekes, begitulah masyarakat Baduy menyebut dirinya. Tinggal berkelompok di perkampungan Baduy di kawasan Pegunungan Kendeng, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Komunitas adat Baduy sampai sekarang masih mempertahankan kepercayaan nenek moyang yang berakar pada kepercayaan Prahindu, yaitu Sunda Wiwitan. Cikotok. Cikotok adalah sebuah wilayah di Banten Selatan yang mulai dikenal dengan diketemukan adanya indikasi endapan emas pada tahun 1839 oleh pemerintah Hindia Belanda. Tambang emas di Cikotok resmi dibuka pada tahun 1936. Saat ini, tambang emas Cikotok yang dikelola oleh PT Aneka Tambang telah memasuki masa pasca tambang sejak tidak beroperasi kembali dari tahun 2008 dan menghibahkan seluruh asetnya kepada pemerintah Kabupaten Lebak pada tahun 2011. Batu Kalimaya. Bagi para pecinta batu permata, Batu Kalimaya Banten dikenal sebagai Ratunya Batu Permata atau The Queen of Gems. Batu Kalimaya banyak ditemukan di kawasan sungai di daerah Rangkas Bitung, tepatnya di Kecamatan Majar, Sajira, dan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Jadi, nama Batu Kalimaya merupakan sebutan lokal berasal dari Kali Majar atau Sungai Majar. Keelokan Batu Kalimaya dan kandungan khasiatnya telah dikenal sejak berabad-abad silam. Banyak raja dan keluarga bangsawan yang mengoleksi batu permata ini. Bahkan, sebuah catatan kuno menjelaskan sekitar tahun 30 sebelum Masehi, Marcus Antonius yang merupakan seorang jenderal Romawi kuno
pernah memberikan hadiah cincin Kalimaya atau cincin opal kepada Ratu Cleopatra. Sejak saat itu, nilai cincin tersebut sebanding dengan 2.000 ekor kuda terbaik. Pantai Sawarna. Pantai berpasir putih yang silih berganti dengan jajaran karang-karang terjal membuat pesisir Pantai Sawarna syarat akan keindahan. Terbentang dari Pantai Pulau Manuk di sisi barat hingga ke Pantai Karangtaraje di sisi timur. Sajian bentang alamnya menawarkan aneka pemandangan yang mengagumkan. Berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, ombak di Sawarna banyak mengundang para peselancar untuk berselancar di pucuk-pucuk ombak yang bergulung saling berkejaran menuju pantai. Kekayaan budaya yang dimiliki Banten sangat beragam, mulai dari cagar budaya, kesenian, hingga kuliner lezat yang siap memanjakan lidah Anda. Punden Berundak, Lebak Cibeduk. Salah satu cagar budaya monumental yang ada di Banten adalah Punden Berundak, Lebak Cibeduk. Situs prasejarah yang berasal dari masa peradaban megalitik berbentuk punden berundak yang terdiri dari 6 teras dengan sejumlah altar dan batu berdiri atau menhir pada terasnya. Situs ini diperkirakan sebagai punden berundak terbesar di Asia Tenggara. Keraton Surosoan, Banten Lama. Peninggalan sejarah dan purbakala Banten yang berada di kawasan Banten Lama diantaranya Keraton Surosoan. Kawasan seluas 4 hektar yang dikelilingi benteng setinggi 2 meter menyisakan bekas bangunan seperti pintu gerbang keraton berbentuk bulat, kolam pemandian, hingga sistem saluran air dalam keraton. Arca Ganesha. Ganesha dipuja sebagai dewa pembasmi bahaya, dewa pengetahuan, dan dewa kebijaksanaan. Berdasarkan hasil penelitian ikonograf, arca Ganesha yang ada di Banten berasal dari abad ke-10 Masehi, ditemukan pertama kali oleh Bupati Caringin Raden Adipati Kusumaningrat pada tahun 1894 di puncak Gunung Raksa Ujung Kulon. Kesenian debus pertama kali diperkenalkan sejak abad ke-16 pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin Sultan Banten. Debus mulai dikenal masyarakat Banten sebagai salah satu Demikian contoh dari apa yang dijelaskan oleh virtual assistant. Kalau ingin tahu selengkapnya silahkan datang ke Museum Negeri Banten di kantor Gubernur Lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.